Mari saja kita bangkit berdiri. Saya bersuka cita bisa berjumpa lagi bersama saudara pada pagi hari ini. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Dan Tuhan bersuka cita bersama-sama dengan kita. Amin. Amin. Oke, mari kita declare firman Tuhan dalam Mazmur 23 ayat 4. Dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan Engkau di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami declare firman-Mu Tuhan, bahwa kami tidak berjalan sendiri, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menuntun aku. Kami percaya Tuhan, dengan iman ketika kami bersorak-sorai Tuhan, kami percaya mujizat Tuhan terjadi, lawatan Tuhan terjadi, kebaikan Tuhan terjadi dalam keluarga kami. Kami siap memuliakan Engkau Tuhan, kami siap meninggikan Engkau Tuhan, karena Engkau Tuhan layak. Terima kasih Tuhan, mari kita menyembah Dia. Amin. Thank you Jesus. Thank you Lord. Come on. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Katakan, imanku tak perlu besar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Katakan Yesus. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku
sama-sama katakan. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, bila kau di sisiku, pada siapa ku tidak ada yang dapat memisahkan karena kita. kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuat. One more time. Bila kau di sisiku, bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuatku. Yesus Tuhan, mari tepuk tangan bagi Tuhan. selalu bekerja Hanya Engkau di Tuhan dalam bekerja di dalam hidupku, kami untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Thank you Lord. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Yes, besar di dalamku. Besar di dalamku. Yes, thank you Lord. Thank you Jesus. We praise your name. We praise you Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kuasa-Mu besar di dalam kami. Apapun yang terjadi, kesetiaan-Mu tetap sama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk karya salib-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mau menyembah Engkau karena Engkau layak ditinggikan Tuhan. Bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi karena Engkau hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih atas perbuatan tangan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. We worship you Lord. Oh, mari kita nyanyikan bersama-sama. Where creation suddenly articulate with 1,000 tongues to lift one cry. Then from north to south and east to west, we hear Christ be magnified. Oh, yes, Lord. When the whole earth echoing His eminence, His name will burst from sea and sky. From sea and sky, from rivers to the mountains, we hear Christ. We hear Christ be magnified. Christ, let's sing. Oh, Christ be magnified. Let His praise arise. Christ be magnified in me, sing. Oh, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in me. Yes, you magnify in me.
Thank you, Jesus. Oh, when the whole world, let's sing. Oh, we worship you, Lord. When the whole world echoing His eminence, His name will burst from sea and sky, from rivers to the mountains. We hear Christ, be magnified. Oh, Christ be magnified. Let's sing. Oh, oh, Christ be magnified. Let His praise arise. Yes, Lord. Christ be magnified. Christ be magnified. Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified. Oh, Christ be magnified. Christ be magnified. Let His praise arise. Christ be magnified. Christ be magnified. Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in me. You magnify in us. You magnify in our family, Lord. You magnify in our life. You magnify. Oh, mari kita memuliakan Dia. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, I'm bound to idol. I stand strong and worship you. And if it puts me in the fire, I rejoice 'cause you're there too. I won't be formed by feeling, and I hold fast to what is true. If the cross brings transformation, then I'll be crucified. 'Cause that is just the doorway into resurrection life. And if I join you in your suffering, then I join you. And when you return in glory with all the angels and the saints, my heart will still be singing. My soul will be singing. And I won't bow to idol. I stand strong and we worship you, Lord. Mari angkat tangan saudara dan katakan, oh, I won't be formed by feeling. I hold fast to what is true. If the cross brings transformation, then I'll be crucified. 'Cause that is just the doorway into resurrection life. And if I join you in your suffering, then I join you when you return. Yes, Lord. All the angels and saints, my heart will still be singing. My soul will be the same. Oh, Christ be magnified. Yes, Lord.
Yes Lord, Kau saja yang layak dimuliakan. Kau saja yang layak ditinggikan Tuhan oleh setiap kami umat ciptaan Engkau Tuhan. Karena sejak semula Engkau menciptakan kami untuk tujuan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Yesus. Firman Tuhan di Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, kita buatan Allah, handmade-nya Allah. Sewaktu Allah menciptakan langit dan bumi, setiap benda-benda di langit dan di bumi, Dia ciptakan hanya dengan perkataannya, maka semuanya itu jadi. Tetapi sewaktu Dia menciptakan kita, Dia perlu merendahkan diri. Dia perlu mengotori tangannya, membentuk kita dengan tangannya sendiri. Karena kita begitu berharga, kita begitu bernilai di matanya. Dan kita diciptakan bukan untuk supaya kita menjadi kaya, supaya kita memiliki jabatan, memiliki hal-hal yang baik di dunia ini. Tapi tujuan Allah menciptakan kita, yaitu untuk kita melakukan pekerjaan baik yang sudah Allah persiapkan sebelumnya. Bahkan sebelum kita dilahirkan, Tuhan sudah punya rancangan, sudah punya tujuan yang indah dalam kehidupan kita. Dan Ia mau supaya kita hidup di dalam rancangan ini. Karena itu setiap hari kita perlu untuk merenungkan kembali hidup kita. Apakah kita telah hidup sebagaimana yang Allah rancangkan? Apa yang menginspirasi setiap kata dan tindakan kita? Apa fokus perhatian kita? Dan apa yang kita kejar setiap hari dalam hidup kita? Jangan sampai kita salah melangkah. Sebab bila kita tidak hidup dalam rancangan Allah yang menciptakan kita, yakni untuk melakukan pekerjaan yang baik, sesungguhnya hidup kita telah gagal. Tapi saya percaya kita di tempat ini bukan orang-orang yang gagal, karena kita mengerti apa rencana dan tujuan Allah menciptakan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang pencipta kami yang agung, yang menciptakan kami menurut gambar dan rupa-Mu. Engkau menciptakan kami dengan hasil usaha-Mu, dengan tangan Engkau sendiri Tuhan. Bukan hanya sekedar perkataan kami jadi, tapi dengan usaha Engkau dan hembusan nafas Engkau kami jadi Tuhan. Dan Engkau punya tujuan, Kau punya rancangan indah dalam kehidupan kami. Biar Kau buka mata hati kami Tuhan, untuk kami terus bisa melihat rancangan Engkau yang besar, yang mulia, yang telah Kau siapkan sejak bahkan sebelum dunia ini dijadikan Tuhan. Dan biar kami hidup di dalam rancangan Engkau. Kami tidak hidup sembarangan Tuhan, tapi kami boleh melakukan apa yang baik, apa yang berkenan sesuai dengan kehendak Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bangga sebagai ciptaan Engkau. Biar kami senantiasa hidup untuk memuliakan Engkau. Ini doa kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, selamat hari Minggu bagi kita semua, dan welcome, selamat datang
kami menyambut dengan sukacita Bapak Ibu Saudara boleh hadir dalam ibadah Minggu Jemaat Every Nation Manado. Sepanjang satu minggu kita boleh beraktivitas, melakukan segala pekerjaan kita, dan kita dilindungi, kita dijagai, kita diberkati oleh Tuhan. Dan ini hari di mana kita beribadah kepada Tuhan, hari kenikmatan, kita boleh memuji, menyembah, merasakan hadirat Tuhan. Dan dari tempat ini tak putus-putusnya kami menyampaikan kenapa gereja ini ada, apa misi jemaat ini, kenapa kita menjadi jemaat, jadi bagian dari jemaat ini, yaitu untuk menghormati Tuhan dengan mendirikan gereja dan pelayanan kampus yang berpusatkan pada Kristus, diberdayakan oleh Roh Kudus, dan bertanggung jawab sosial di setiap bangsa. Dan untuk menopang misi jemaat ini, kita punya 5 nilai dasar core value dalam jemaat ini. Yang pertama, the Lordship atau ketuhanan Yesus Kristus. Yang kedua, evangelism atau penginjilan. Yang ketiga, discipleship atau pemuridan. Yang keempat, leadership atau kepemimpinan. Dan yang kelima, family atau keluarga. Mari kita bukan hanya menjadikan ini sebagai misi dan nilai dari gereja, tapi biar ini menjadi misi dan nilai dalam kehidupan kita setiap hari, dimanapun kita ada. Ini menjadi lifestyle, gaya hidup kita setiap hari. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan. Saudara bisa memberi persembahan baik secara tunai dengan mengisi amplop-amplop yang tersedia, ataupun saudara bisa memberi dengan non tunai, itu dengan mentransfer persembahan saudara di nomor rekening gereja. Dan sebelum memberi, kita lihat di firman Tuhan, Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Firman Tuhan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Kasih Engkau begitu melimpah dalam kehidupan kami. Kau bahkan rela mati bagi kami untuk menebus semua dosa-dosa kami. Dan sebagai rasa syukur, rasa hormat kami akan setiap kasih setia Engkau dan setiap berkat-berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami mau memberi di rumah Engkau. Berkati, kuduskan setiap persembahan-persembahan yang kami beri. Biar ini boleh menjadi sesuatu yang berharga, yang bernilai di mata Engkau. Kuduskan setiap apa yang kami persembahkan di hadapan Engkau. Berkati juga setiap pekerjaan kami, setiap bisnis kami, setiap studi kami, bahkan setiap kerinduan, setiap kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, silakan memberi Bapak Ibu Saudara. Dan sambil memberi, ada beberapa pengumuman sepanjang minggu ini. Yang pertama, life group. Ini life group adalah komunitas kecil untuk kita bertumbuh bersama, di mana dalam komunitas ini kita akan saling mendorong dan membangun iman satu dengan yang lain. Karena itu kami mendorong saudara untuk terus terhubung dalam life group. Dan jika ada dari saudara yang belum join dan ingin join dalam life group ini, silakan menghubungi Pak Calvin atau staff office gereja.
Selanjutnya, The Royal Teens Fellowship. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara yang mempunyai anak remaja umur 10 sampai 17 tahun untuk melibatkan anak remaja saudara dalam Teens Fellowship yang diadakan setiap Sabtu jam 12 siang di gedung gereja IAIN Manado. Untuk informasi lebih lanjut, saudara bisa hubungi saudari Yulia. Selanjutnya Kids Church disampaikan kepada orang tua bahwa anak di bawah 2 tahun yang akan mengikuti toddler untuk didampingi orang tuanya selama kelas berjalan. Yang berikut, ibadah kenaikan Yesus Kristus. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menghadiri ibadah kenaikan Yesus Kristus sekaligus fellowship yang akan diadakan pada tanggal 18 Mei hari Rabu jam 11 pagi di Lay Garden. Bapak Ibu bisa membawa makanan kecil dan baju ganti karena ada beberapa aktivitas kegiatan yang akan kita lakukan di sana, termasuk ada lomba bikin cucur masing-masing life group. Untuk informasi lebih lanjut, saudara bisa bertanya kepada office gereja atau pemimpin life group saudara. Demikian pengumuman, dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sambut Pak Calvin Kaunang. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih Pak Niko. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Good morning. Oke, terima kasih Pastor Leopold dan teman-teman kepemimpinan Every Nation Church Manado. Sekali lagi sebuah kehormatan bagi saya bisa berdiri di tempat ini, bisa sharing firman Tuhan. Kita belajar bersama-sama firman Tuhan pada hari ini. Dan minggu lalu kita dilayani oleh Pastor Dedi. Kita begitu bersyukur bahwa ada keluarga kita, bahwa kita berjalan bersama-sama tidak sendiri, oke? Bahwa kita dalam menggenapi rencana Tuhan bagi hidup kita maupun bagi gereja ini, kita berjalan tidak sendiri. Bahwa kita masih punya keluarga rohani. Dan Bapak Ibu Saudara, Pastor Dedi minggu lalu sebenarnya setelah memulai seri khotbah ini sebenarnya, sudah memulai seri khotbah Go All In, memberikan segalanya. Nah, oke, tujuan dari, saya mulai saja, tujuan dari seri ini, seri khotbah ini, saudara, sebenarnya, Go All In. Kita punya tema sepanjang bulan ini, itu Go All In. Minggu lalu sudah dimulai oleh Pastor Dedi. Sederhananya tema ini bicara tentang kita memberikan segalanya untuk Tuhan. Kita memberikan segala yang kita punya, yang kita bisa untuk Tuhan. Nah, tujuannya apa sebenarnya? Tujuannya ya supaya kita benar-benar memenuhi panggilan Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kita. Amen? Bahwa dalam kita menghidupi iman kita sebagai orang Kristen, sebagai murid Kristus, bahwa kita tahu goalnya di mana. Dan untuk mencapai goal itu tentu ada perjalanan, ada proses. Dan dalam proses itu kita tidak bisa hanya malas-malasan. Kita tidak bisa hanya sekedar, oke, saya tahu tujuan saya di sana. Tapi kita malas-malasan dalam proses kita sampai kepada tujuan itu. Tidak bisa seperti itu. Nah, kita harus memberikan segalanya untuk Tuhan. Memberikan apa yang bisa kita berikan. The best that we can. Oke? Nah, maksudnya apa? Memberikan segalanya untuk Tuhan, bahwa kita memilih untuk terus percaya kepada rencana Tuhan. Kita terus percaya kepada rencana Tuhan, bahwa kita harus ada konviksi dalam hati kita bahwa I know that God's plan will be fulfilled through my life. Bahwa kita percaya bahwa rencana Tuhan akan digenapi melalui hidup saya, dan bahwa kerajaan Tuhan akan semakin diperlebar melalui hidup kita. Amen? Nah, kita akan terus percaya, dan kita bukan hanya percaya tetapi kita juga bertindak. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita terus percaya dan bertindak yang seperti apa? Bertindak yang jangan setengah-setengah. Kalau mau ikut Tuhan, jangan setengah-setengah. Kalau mau ikut Tuhan, all in.
Jangan pernah setengah-setengah kalau mau ikut Tuhan, rugi. Kita jangan bertindak setengah-setengah. Kita tidak bertindak ala kadarnya. Sudahlah, yang penting sudah sebaking, yang penting sudah. Yang penting kita sudah percaya, yang penting kita sudah masuk gereja, yang penting kita sudah ikut live group. Tidak bisa seperti itu. Tidak bisa hanya ala kadarnya. Tetapi semua yang terbaik, semua potensi yang Tuhan telah berikan, kita gunakan itu untuk Tuhan. Amin? Nah, tapi saudara bukan berarti kalau tidak setengah-setengah. Kalau tidak setengah berarti ya hampir penuh lah. Bukan saudara, tidak setengah berarti tidak 50%, ya berarti 60 cukup dong, 70 cukup dong. Tidak seperti itu. 99 cukup dong, tidak. 100%, bahkan minggu lalu Pastor Dedi bilang, more than 100%. Lebih dari 100%. More than 100. Lebih dari 100%. Seperti seorang atlet difabel. Dia memberikan 100%. Bahkan lebih dari 100%. Untuk masuk dalam perlombaan. Sebelum dia masuk dalam perlombaan, dia berlatih. Ada banyak hal yang dia korbankan. Ada banyak hal yang dia bayar. Demikian pun hidup kekristenan kita sebenarnya. More than 100%. Sekarang dasarnya apa? Mengapa lebih dari 100%? Ya kan? Mengapa lebih dari 100%? Mengapa kita harus memberikan lebih dari 100%? Nah, Galatia 2 ayat 20 kita belajar minggu lalu melalui Pastor Dedi. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Oke? Aku hidup, kita hidup, bukan lagi kita sendiri yang hidup. Kita bukan menjalani hidup kita sendiri. Tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kita hidupi, ya masih di dalam daging. Ya kita masih, kalau orang cubit masih sakit, adalah hidup oleh iman dalam anak Allah. Hidup oleh iman dalam Yesus. Dalam Yesus yang sudah mengasihi kita. Dan telah menyerahkan dirinya untuk kita. Kita hidup oleh iman. Kenapa kita mau melakukan lebih dari 100%? Karena ini. Karena kita hidup bukan lagi kita sendiri. Bahwa Kristus hidup dalam kita. Bahwa hidup kita bukan lagi milik kita. Dasarnya itu. Kita memberikan lebih dari 100%. Karena hidup kita bukan lagi milik kita lagi. Tapi milik Kristus. Oke? Nah. Ini saya mau tekan bahwa Yesus, ingat baik saudara, Yesus telah memberikan lebih. Oke? Yesus telah memberikan lebih daripada yang seharusnya pantas kita terima. Amin? Apa yang Yesus berikan? Yesus telah memberikan hidup. Daripada kematian yang seharusnya pantas kita terima. Oke? Kita sudah mendapatkan lebih, saudara. Apa yang kita dapatkan? Yang lebih dari Tuhan? Hidup yang kekal sebenarnya. Karena pantasnya kita dapatkan apa? Kematian yang kekal. Karena semua orang, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah karena itu, kita hidup oleh iman. Kita hidup oleh iman. Bagaimana hidup oleh iman dalam Yesus? Hidup oleh iman dalam Yesus adalah kita hidup, bahwa hidup kita ini adalah milik Yesus. Nah, kita hidup kita ini dikasihi oleh Yesus. Amin. Dan hidup kita hanya bagi Yesus. Amin. Hidup oleh iman yang seperti itu. Kita tahu, kita percaya bahwa kita ini adalah milik Yesus. Kita percaya bahwa kita ini dikasihi oleh Yesus. Dan kita percaya bahwa hidup kita ini hanya bagi Yesus. Amin. Hanya bagi Dia. Dan karena itu saudara, jika kita hidup oleh iman, maka kita harus serius dengan iman kita. Kita harus serius, tidak boleh main-main, tidak boleh kata Pak Niko tadi, kita tidak boleh hidup sembarangan. Kita tidak boleh sembarangan dengan iman kita. Serius. Jangan terlalu tegang, serius. Serius dengan iman kita. Artinya apa? Kita berjalan extra mile dengan Tuhan.
Tuhan katakan, jika seorang maksa engkau berjalan 1 mile, berjalanlah dengan dia 2 mile. Extra mile, saudara. Waktu Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya tentang bagaimana murid-muridnya harus mengasihi musuhnya, Tuhan Yesus bilang begini di Lukas 6. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sama. Orang berdosa pun tahu, orang berdosa akan mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Ya kan? Terus apa bedanya kita dengan orang berdosa, kata Yesus sebenarnya? Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Sama. Tidak ada bedanya dengan orang berdosa. Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Sama. Orang berdosa pun demikian. Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Sama. Apa yang akan membedakan kita jika kita serius dengan iman kita? Amen? Nah, saudara, dalam perjalanan iman kita, dalam perjalanan kita to do extra mile with Jesus, dalam perjalanan kita, perjalanan iman kita, ada satu hal penting yang harus kita ingat, yaitu kita harus mencerminkan Yesus. Dalam perjalanan kita, perjalanan iman kita, kita harus mencerminkan Yesus lewat kehidupan kita. Ini yang akan menjadi judul khotbah saya pada hari ini. Ya. Nah, saudara, sebelum kita membaca dan belajar dari teks firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pemeliharaan Engkau, Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Bahkan kami bersyukur, Tuhan, untuk hidup yang Tuhan anugerahkan, bahwa kami tidak perlu menjalani lagi kematian, karena kami hidup oleh iman di dalam Engkau. Dan kami berdoa, Tuhan, aku berdoa ada hati yang mau belajar, hati yang haus, hati yang lapar akan kebenaran Engkau. Berkati setiap hati dan pikiran setiap orang yang mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa ada hati dan pikiran yang mau diajar dan mau melakukan kebenaran. Biar Engkau hadir di tengah-tengah kami dalam pertemuan kami pada pagi siang hari ini. Dan Engkau Roh Kudus berbicara kepada setiap kami. Menginsyafkan kami, menegur kami, menghibur kami, menguatkan dan bahkan menggerakkan kami untuk mentaati kebenaran Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan 8. Oke. Sorry, gambarnya salah, 1 Corinthians. Saya copy paste dari slide saya yang sebelumnya. 1 Corinthians saya gambarnya. Tapi ayatnya betul ya, 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8. Tapi gambar backgroundnya wrong, Corinthians. Okay. Please ignore that. Oke, 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan 8. Oke. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara bisa membaca lewat teks yang ada dalam gadget ataupun Alkitab Bapak Ibu Saudara. Oke. Ayat 5, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Oke, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Oke. 2 Petrus. Nah, surat ini adalah surat yang kedua yang ditulis oleh Rasul Petrus. Nah, kepada siapa surat ini ditujukan? Sedikit background. Pada siapa
Rasul Petrus menulis surat yang kedua ini? Surat ini ditulis kepada jemaat, kepada orang-orang percaya, kepada murid-murid. Kepada murid-murid. Siapa murid-murid di sini? Raise your hand. Berarti surat ini ditujukan kepada saya dan saudara. Surat ini ditujukan kepada saya dan saudara, kepada murid-murid, kepada jemaat. Nah, kenapa Rasul Petrus menulis surat ini? Surat ini ditulis karena pada waktu itu, pada waktu itu konteksnya, pada waktu itu jemaat mengalami yang namanya, bukan mengalami, jemaat pada waktu itu dipenuhi, diinformasikan, disampaikan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran. Jadi beredar ajaran-ajaran palsu yang lahir di dalam jemaat itu sendiri. Dari mana? Dari guru-guru palsu. Nah, guru-guru palsu ini yaitu mereka yang dulunya mengikut Tuhan tapi kemudian murtad. Mereka dulunya dalam jemaat, ya sama-sama murid, tapi kemudian mereka murtad. Jika Bapak Ibu Saudara bisa baca itu di Pasal 3, katakan di situ bahwa mereka itu sebenarnya dulunya mengikuti jalan kebenaran, tapi mereka kemudian berbalik. Nah, surat ini ditujukan untuk kasih peringatan kepada jemaat pada waktu itu supaya tidak mengikuti ajaran-ajaran palsu itu. Karena ajaran palsu pada waktu itu mengatakan bahwa sudah terlalu lama orang mau tunggu Pak Tuhan balik. Tuhan tidak akan mungkin kembali lagi. Ya, ajaran palsunya mengatakan seperti itu, bahwa Tuhan tidak akan mungkin kembali lagi. Sampai akhirnya mereka hidup. Jadi implikasinya kalau mereka mempercayai ajaran itu, mereka akan hidup apa? Sembarangan. Mereka akan hidup apa? Sudahlah. Tidak berguna juga mau menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan akhirnya jika mereka termakan oleh ajaran itu, mereka akan bersikap acuh tak acuh dengan kebenaran. Nah, tetapi surat Petrus ini menegaskan kembali bahwa Tuhan Yesus pasti datang kembali. Tuhan Yesus pasti datang kembali. Walaupun dia menggambarkan, kamu tahu, sepertinya lambat. Rasul Petrus membandingkan bahwa 1 tahun di hadapan Tuhan itu sama dengan 1000 tahun. Rasul Petrus mau mengibarkan bahwa 1 tahun di hadapan Tuhan, 1 hari di hadapan Tuhan itu sama dengan 1000 tahun. 1 hari sama dengan 1000 tahun. Rasul Petrus mau memberikan gambaran, iya kelihatannya lama, tapi itu pasti akan datang. Yesus pasti akan datang. Nah, tujuannya supaya apa? Supaya murid-murid ini, supaya jemaat ini bisa tetap teguh di dalam panggilan mereka, tetap yes. Kayak kamu Avenger resemble, ya, fokus lagi. Harus berfokus lagi kepada panggilan yang telah Tuhan berikan pada mereka. Ingat bahwa Tuhan Yesus pasti datang kembali. Rasul Petrus ingin mengatakan seperti itu. Untuk tetap teguh di dalam panggilan dan dalam keputusan mereka untuk sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Jangan pernah berbalik lagi, sama seperti guru-guru palsu. Nah, sekarang pertanyaannya, apa hubungannya surat Rasul Petrus ini dengan kita? Apa hubungannya? Kan kita masih tetap menanti-nanti. Terus apa hubungannya dengan surat ini? Surat ini dengan kita. Bahwa kita kan masih tetap menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Bahwa kita kan tidak ada ajaran palsu. Nah, hubungannya dengan kita bahwa kita hidup, kita tidak bisa denial bahwa kita sekarang hidup di tengah dunia yang penuh dengan informasi, kita dipenuhi dengan begitu banyak belief system di luar kekristenan, bahkan kita dihadapi dengan situasi, keadaan yang bisa membuat orang Kristen berbalik dari imannya. Dan hubungannya bahwa kita masih perlu untuk hidup memelihara iman kita. Untuk terus bertumbuh. Bahwa kita perlu untuk terus bertumbuh dan mengenal Tuhan. Dan kita perlu bangun kesadaran bahwa apa? Ini yang perlu kita dengar dari sini. Bahwa
dari ayat ini kita harus bangun kesadaran bahwa Tuhan telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangun kesadaran ini bahwa Tuhan telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar. Amin. Wake up. Bahwa Tuhan telah menganugerahkan kepada saya dan saudara janji-janji yang sangat berharga dan yang sangat besar. See? Bahwa Tuhan dengan kuasa ilahinya, di ayat 3, Tuhan dengan kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita apa? Janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Dan oleh karena itu saudara, karena Tuhan telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang sangat berharga dan sangat besar, kita harus menjalani hidup sesuai dengan kodrat kita, sesuai dengan status kita. Oke? Karena Tuhan telah menganugerahkan kepada kita itu. Kita harus hidup sesuai dengan kodrat kita yang sebagai penerima janji. Amin? Nah, saudara, saya percaya kita semua di sini punya smartphone. Oke? Punya. But at least you ever see the smartphone. Okay? Pernah pegang smartphone, right? Pernah pegang smartphone, punya smartphone. Dan apa yang ada dalam smartphone? Apa yang ada dalam HP Bapak Ibu Saudara? Apa yang pertama kali kita lakukan ketika kita diberikan atau kita memiliki smartphone? Berapa banyak dari kita di sini yang tahu di mana kita mengecek nomor email handphone kita? Nomor email. Oke. Some of you. Oke. Banyak fitur dan aplikasi yang ada dalam smartphone, right? Nah, dan ketika kita memiliki smartphone, kita perlu memastikan bahwa smartphone kita ini bekerja dengan baik, dan kita harus mempelajari smartphone kita itu. Karena begitu banyak fitur dan aplikasi yang sebenarnya itu bermanfaat untuk kita. Ya. Tetapi, sudahkah kita tahu dan menggunakan itu? Nah, kalau saya beli smartphone, saya akan cek settingnya. Di mana saya akan cek ini, kalau ada tidak fingerprint, ada tidak NFC, seperti itu. Karena itu bermanfaat untuk kebutuhan saya. Nah, jika kita tidak menguasai smartphone kita, jika kita tidak tahu isi smartphone kita, fitur-fiturnya, aplikasi-aplikasi yang dalamnya, maka smartphone kita akan menjadi kurang maksimal. Ya kan? Kita cuma hanya memakai untuk telepon, SMS. Oh, sangat percuma. Atau mungkin cuma bisa pakai untuk WhatsApp, Facebook, atau isi aplikasi belanja, Zalora, Blibli. Tapi sebenarnya lebih dari itu. Okay? Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan hidup kekristenan? Apa hubungannya dengan smartphone ini dengan hidup kekristenan kita? Bahwa hidup kekristenan sama seperti smartphone, kita belajar, kita cari tahu semakin dalam apa sebenarnya isi dari smartphone yang kita miliki. Maka hidup kekristenan kita akan diminta untuk terus mengenal siapa Allah kita. Kita diminta untuk terus bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan kita. Dan hidup kekristenan itu dimulai ketika kita menerima dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Hidup oleh iman di dalam Yesus. Nah, itu adalah suatu proses. Sama seperti kita, tidak satu hari kita langsung bisa menguasai smartphone kita. Ada proses di dalamnya. Demikian pun dalam hidup kekristenan kita. Kita perlu untuk terus bertumbuh. Dalam bertumbuh itu ada proses. Oke? Hidup orang Kristen itu ada proses bertumbuh dan mengenal Yesus. Tujuannya apa? Untuk menjadi serupa dengan Yesus. Christ likeness. Dan kita melakukannya itu apa? Oleh iman. By faith.
oleh iman kita terus bertumbuh dan mengenal Yesus. Dan pada akhirnya ketika kita bertumbuh dan mengenal Yesus, kita akan dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. To be like Him. Sederhana, sebuah proses yang kelihatannya sederhana, tetapi tidak mudah. Sederhana, tapi tidak mudah. Siapa bilang hidup Kristen mudah? Tidak. Tetapi kabar baiknya apa? Ada anugerah, ya kan? Ada anugerah dan kuasa Tuhan yang diberikan kepada kita. Nah, ayat 5. Justru karena itu, dikatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Saudara, justru karena kita telah dianugerahkan janji yang sangat besar, janji yang berharga, Rasul Petrus mengatakan, maka kita harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Kita harus melalui proses di situ. Kita harus masuk dalam proses di situ. Karena kita telah menerima janji yang berharga dan sangat besar itu, Rasul Petrus katakan bahwa kita harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Maksudnya apa, saudara? Apa yang kita mau usahakan? Apa yang kita mau lakukan? Apa yang mau kita sungguh-sungguh usahakan? Yaitu kita sungguh-sungguh berusaha untuk mengenal Tuhan. Oke? Bagaimana caranya? Rasul Petrus mengatakan, untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Tambahkan kepada imanmu itu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Prosesnya seperti ini. Dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu itu. Oke? Proses menjadi orang Kristen. Live by faith, hidup oleh iman. Saya menerima Yesus dan menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi. Live by faith. Saya tahu bahwa Yesus telah melakukan segalanya buat saya. Saya tidak perlu melakukan apa-apa untuk memperoleh keselamatan. Just live by faith, live by grace. And then, kita tidak berhenti sampai di situ. Iman kita perlu untuk terus bertumbuh. Tambahkan pada iman apa? Terus berdasarkan kebajikan. Tambahkan kebajikan pada imanmu. Tambahkan apa lagi? Tambahkan pengetahuan pada kebajikan. Tambahkan apa? Penguasaan diri pada kebajikan. Tambahkan ketekunan kepada penguasaan diri. Tambahkan kesalehan kepada ketekunan. Tambahkan kasih akan saudara-saudara kepada kesalehan. Dan tambahkan kasih semua orang pada kasih akan saudara. Dan kita melakukannya, apa? Ketika kita melakukannya, maka kita akan memiliki kualitas atau karakter Kristus. By faith, kita diselamatkan, tapi tidak serta-merta kita sudah menjadi sesuai dengan rencana Tuhan. Ada proses di situ, karena tujuannya menjadi apa? Christ likeness. Menjadi sama seperti Kristus, memiliki karakter seperti Kristus. Bagaimana caranya? Tambahkan kepada iman kita itu kebajikan. Pengetahuan, terus bertumbuh. Terus belajar, penguasaan diri. Berusaha untuk menahan hawa nafsu. Berusaha untuk menahan keinginan, berusaha untuk menahan emosi. Ketekunan, bersabar, tahan menderita walaupun susah, tetap bertahan di situ, bertekun. Sama hidup dalam hubungan suami istri. Walaupun kita melihat kekurangan pasangan kita, kita tetap bertekun di situ. Bersabar, bahwa kita percaya ada rencana Tuhan buat keluarga kita. Walaupun sepertinya susah untuk belajar, tapi kita tetap bertekun, mau terus untuk belajar. Karena kita tahu, pada akhirnya kita akan memperoleh sesuatu yang jauh lebih bernilai. Kesalehan, berusaha untuk hidup suci, berusaha untuk berani mengatakan tidak kepada dosa. Bukan kita berusaha untuk mengejar kekudusan, tapi kita berusaha untuk berkata tidak kepada dosa. Itulah karakter kualitas yang Tuhan inginkan untuk kita miliki. Kita berusaha untuk mengasihi sesama saudara kita, sama saudara seiman kita, dan bahkan kita mengasihi orang-orang yang tidak layak untuk kita kasih. Para kasih semua orang.
justru karena kita telah dianugerahkan janji yang berharga dan yang sangat besar, maka kita harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan pada iman kita itu kebajikan. Bukan untuk memperoleh keselamatan, saudara. No. Tapi karena kita sudah diselamatkan, maka kita menambahkan kebajikan. Kita berusaha untuk hidup baik. Kita berusaha untuk terus belajar, bertumbuh. Kita menguasai diri kita bertekun, kita hidup saleh. Kita mengasihi sesama dan orang lain. Dengan sepenuh hati, lebih dari 100%, extra mile, whatever it takes, berapapun harganya. Dan kita lakukan bukan untuk manusia. Remember that. Bahwa kita lakukan bukan untuk manusia. Karena jika kita melakukan untuk manusia, kita akan kecewa. Karena manusia akan menuntut lebih lagi. Tapi jika kita fokus lakukan itu untuk Tuhan, maka kita tidak akan pernah kecewa. Kita lakukan bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah membayar kita dengan harga yang mahal. Dalam suratnya Petrus bilang di pasal 1 ayat 1, dia bilang dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus. Dia mengatakan bahwa dirinya adalah hamba. Jika terjemahan Amplified dan New King James Version, dibilang I'm a bond servant. Saya adalah budak belian dari Yesus Kristus. Bahwa dia adalah budak yang sudah dibeli. Budak yang sudah dibeli, maka dia akan melakukan segala sesuatu untuk tuannya. Apapun itu. Kita melayani tidak setengah-setengah. Bapak Ibu Saudara yang melayani di depan ini. Bapak Ibu Saudara yang melayani di multimedia. Saudara yang melayani di Asyar. Saudara yang melayani di Kids. Apapun yang saudara lakukan untuk kerajaan Allah, jangan pernah setengah-setengah. Amen. We do the best that we can. Tidak selalu sempurna, but we do the best. Walaupun kita volunteers. Even we are volunteers. Walaupun kita tidak dibayar financially. Walaupun justru kita yang keluar uang. Walaupun kita tidak terlihat di depan sini. Even we not been seen. Walaupun kita tidak dilihat. Kita berusaha melakukannya dengan sepenuh hati. Amen. Untuk kerajaan Allah. Saudara Petrus, walaupun dia di penjara, saat dia menulis surat ini dia di penjara, dia sedang menantikan eksekusi hukuman matinya. Oleh sejarawan Alkitab dikatakan kurang lebih 2-3 tahun sebelum dia dieksekusi dia menulis surat ini. Walaupun dia di penjara, dia tahu waktu kematiannya semakin dekat, tetapi dia berusaha dengan sungguh-sungguh untuk tetap mengirim surat kepada jemaat agar supaya jemaat tidak termakan oleh ajaran sesat. The best yang terbaik yang bisa dia lakukan. Demikian pun dengan kita semua. The best that we can. Yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk Tuhan, untuk kerajaan Tuhan. Amin. Ayat 8, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, pilihlah yang baik dan lakukanlah yang baik. Pilih yang baik dan lakukan yang baik. Kebajikan. Dalam perkataan kita, dalam sikap kita, dalam pikiran kita. Choose the good. Pilihlah yang baik. Itu yang masuk kebajikan.
Teruslah belajar dan memahami kebenaran. Tambahkan pengetahuan. Kuasailah emosi. Tambahkan penguasaan diri, self control. Kuasailah emosi dan hawa nafsu kita. Bersabar dan bertekunlah, sama seperti Kristus. Bersabarlah. Jangan mudah terpancing emosi. Dan milikilah kasih. Saudara, ini pesannya, jangan pernah berhenti untuk terus berubah. Jangan pernah berhenti untuk terus bertransformasi. Menjadi sama seperti Yesus. Amen. Jangan pernah berhenti untuk bertransformasi menjadi sama seperti Yesus. Saudara-saudara, kita akan memiliki Victory Weekend bulan September. Dan di situ akan kita belajar ada bagian yang kita akan belajar transformasi. Bagian dalam Victory Weekend ada satu materi yang belajar tentang transformasi. Nah, ketika kita bertemu dengan kebenaran, kita bertobat, we repentance. Kita bertobat dengan iman, kita mengambil langkah untuk hidup sesuai dengan kebenaran. Proses transformasi start from the truth, dimulai dari kebenaran, start from truth, and then repentance, and then faith to lead on. Oke? Ini saudara-saudara, saya dorong untuk terus masuk dalam pemuritan. One to one, nantinya kita akan ada Victory Weekend, nantinya kita akan ada Making Disciple Class. Karena kita rindu bahwa setiap orang bukan hanya hidup setengah-setengah. Kita ingin, we want all of you, karena ini hati Tuhan, saudara. Bahwa setiap orang is more than 100% for him. Lebih dari 100% untuk dia. Amin. Itulah hati Tuhan. Dan hasilnya, ketika kita melalui yang namanya proses transformasi ini, kita akan berhasil dalam pengenalan kita akan Tuhan. Masuk dan jalani dengan iman proses transformasi itu. Masuk dan jalani dengan iman proses menjadi seorang murid. Karena Bro Michael suka dengan statement ini. Saya bicara dengan dia selalu bilang begini, bahwa hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Hasilnya, jika kita melewati proses transformasi, janji Tuhan bahwa kita akan berhasil. Saya tutup dengan statement ini, bahwa kodrat kita sebagai anak-anak Allah adalah untuk terus bertumbuh dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengenal Bapa kita yang di surga. Amen? Itulah yang seharusnya menjadi status kita, kodrat ilahi kita. Whatever it takes. Berapapun harganya. Kita berusaha dengan sungguh-sungguh. Untuk Tuhan, untuk kerajaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Bersyukur. Karena Engkau telah menyelamatkan kami. Engkau telah memberikan kami hidup yang seharusnya tidak pantas untuk kami terima. Kami bersyukur Kau memanggil kami sebagai anak-anak. Kodrat kami sebagai anak-anak. Saudara, sama seperti anak-anak, dia perlu mengenal bapaknya. Dalam proses pertumbuhannya, dia perlu mengenal orang tuanya. Dan itu butuh proses. Dan Bapa dari anak-anak akan menyatakan dirinya pada anak-anaknya. Yang perlu dilakukan oleh anak-anak itu adalah berusaha datang dan mendekat kepada Bapaknya. Dan dia akan mengenal siapa Bapa. Demikian
berdoa, saya berdoa bagi jemaat ini. Ada hati yang mau terus mendekat kepada Engkau, hati yang mau terus untuk mengenal Engkau, bertumbuh dalam pengenalan kami akan Engkau, mengetahui akan kebenaran, mengetahui akan rencana-rencanamu dalam hidup kami. We know that it is not easy. Kami tahu tidak mudah. Tapi whatever it takes, Lord, berapapun harganya Tuhan, kami mau bayar. Karena kami tahu, kami percaya, kami sudah dibeli. We are the bond servant. Kami ada budak belian. Dan hidup kami hanya untuk Kau. Terima kasih Tuhan, berikan kami keberanian untuk terus hidup di dalam kebenaran Engkau. Dan biar Roh Kudus terus berbicara kepada kami, mengingatkan kami, menegur kami, menghibur kami, dan mendorong kami untuk sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ada anugerah Tuhan, ada Roh Tuhan yang bersama-sama kita. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, mari saya jemput kita bangkit berdiri. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku dekat padamu. Dekat padamu itu rinduku, Tuhan. Setiap kataku, setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa
Bapak-bapak, peluk istrimu. Katakan sesuatu yang membangun kepada istrimu. Terima kasih sudah menjadi mama yang terbaik. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia menguasai segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Bapak, terima kasih untuk setiap mama yang ada di tempat ini, Tuhan. Engkau yang terus memberikan hikmat, pengertian, bahkan pengetahuan kepada setiap ibu yang ada di dalam ruangan ini. Bahkan kepada setiap wanita-wanita di mana mereka nanti menjadi seorang ibu. Tuhan, bahwa anugerah Engkau, hikmat dan pengertian Engkau, Tuhan, terus Kau tambahkan bagi setiap mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka akan membangun rumah tangganya, Tuhan. Mereka akan membangun menjadi penolong bagi suami mereka. Mereka akan mendidik anak-anak mereka di dalam roh yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap ibu-ibu yang luar biasa yang ada di tempat ini, Tuhan. Tuhan memakai setiap ibu-ibu yang ada di ruangan ini, Tuhan. Bahkan setiap wanita-wanita yang ada di ruangan ini untuk melakukan pekerjaan Engkau, untuk melakukan amanat agung Engkau, Tuhan. Memberitakan Injil, memuridkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka akan mendidik anak-anak mereka menjadi anak-anak panah yang siap dilesatkan mencapai setiap tujuan setiap anak-anak yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur kepada Engkau untuk setiap ibu-ibu di tempat ini di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk setiap kebaikan Engkau berikan bagi kami, Tuhan. Terima kasih untuk penjagaan, perlindungan Tuhan, bahkan berkat Tuhan yang Tuhan berikan di dalam setiap hidup kami ini. Diberkatilah setiap keluarga yang ada, Tuhan. Diberkatilah pekerjaan mereka, Engkau buat itu berhasil, Tuhan. Diberkatilah usaha mereka, Tuhan. Engkau membuka tingkap-tingkap langit dan berkat Tuhan dicurahkan bagi mereka. Diberkatilah untuk setiap pelajar mahasiswa yang ada di tempat ini, Engkau memberikan hikmat kepada mereka, Tuhan. Sehingga hikmat yang Engkau berikan, mereka mendapatkan hasil yang terbaik. Diberkatilah Tuhan untuk setiap kami, Tuhan. Di dalam nama Yesus. Jemaat, terimalah berkat Tuhan. Segala yang baik di atas langit dan segala yang baik di dalam tanah diberikan kepadamu di dalam nama Yesus. Pulanglah, Allah Immanuel menyertai engkau di dalam nama Yesus. Amin.